Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم صدق رسول الله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, saudara jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diridhai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masuk ke hari yang ke-11. Mana dalam hadis dikatakan 10 hari yang kedua ini adalah wa awsatuhu maghfirah. Allah Ta'ala menurunkan limpahan ampunan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, mengikutnya istiqamah hingga yaumil akhir. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل لهذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرته بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خصوصا إلى شيخنا المكرم سيد الشيخ صاحب الوفاة العارفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf ini suaranya agak serak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah puasa sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya seluruh ibadah yang Allah perintahkan di dalam syariat Islam ini intinya akan menghantarkan seorang hamba tahu kedudukan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Rabbnya, ya. Bukan sekadar melaksanakan zahir ibadah itu dan transaksional lalu dia mengharapkan surga dari Allah Ta'ala. Tapi tidak lebih dari itu adalah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kita mengetahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang dekat dan didekatkan kepadanya. Nah, termasuk juga ketika datang perintah untuk berpuasa, ya, sebagaimana ayat yang kami bacakan di depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana min qablikum, orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pecah ayat ini, proses inputnya itu orang-orang yang beriman, proses ibadahnya adalah puasa dan ujungnya, hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka puasa sebagaimana ibadah yang lain dia ada dua dimensinya.
dimensi zahir dan dimensi batin. Dimensi zahir kita pelajari di dalam ilmu fikih syariat, bagaimana rukun, syarat, sunnah, pembatal puasa. Tapi tidak berhenti di sana, karena yang zahir ini yang akan menghantarkan kita pada isi daripada puasa itu. Melalui jalan syariat itu akan masuk ke dalam batinnya puasa. Kalau zahir yang tampak di luar, maka batin itu adalah yang ada di dalamnya. Sebagaimana diri kita ada zahir, ada batin. Zahirnya adalah fisik jasmani yang kasar ini, batinnya adalah ruh, qalbu, ya, yang menjadi titik pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah puasa hendaklah kita laksanakan secara zahir dan batin. Secara zahirnya kita penuhi kaidah fikihnya. Jangan pernah mengabaikan syariat-syariat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu secara fikih telah dibahas banyak oleh guru-guru kita. Al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak subuh terbit matahari sampai maghrib. Sedangkan puasa hakikat menurut Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab beliau Sirul Asrar adalah menahan diri, menahan dari segala sesuatu yang bisa melalaikan diri daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa syariat ada waktunya, puasa hakikat itu tidak berbatas waktunya. Hatta atanal yaqin, sampai seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi hakikat puasa itu adalah zikir juga, sebagaimana salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya apabila ibadah ini kita lakukan tanpa ada zikir di dalamnya, maksud zikir itu adalah bersambungnya kalbu kita kepada Allah, maka ibadah ini akan menjadi ibadah yang kering makna. Inilah yang diingatkan oleh Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak nanti orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Banyak berdiri salat malam tarawih tidak dapat apa-apa kecuali begadang, capek badannya. Kenapa? Karena tidak ada zikir di sana. Orang munafik juga salat tapi ingatannya sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kita memahami perintah puasa ini dengan sumuli, dengan sempurna, supaya kita bisa melaksanakannya dengan sempurna pula. Tapi tidak akan bisa sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Karena hakikat puasa yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa hakikatnya, kata para ulama sufi, dia sedang mencontoh, mentauladani, berakhlak dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ingin menjadi Tuhan, tapi ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meneladani sifat Allah. Apa sifat yang dimaksud? Sifat yang dimaksud adalah sifat samadiyah, sifat as-samad. Allahus samad. Allah adalah as-samad. Apa as-samad itu? Adalah zat yang tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Bahkan seluruh alam semesta ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa, dia sedang mencontoh sifat ini. Dia tidak tergantung kepada apapun
kecuali bergantung hanya kepada Allah. Maka dia lepaskan ikatan dengan nafsunya, dengan makan minumnya, dengan amarahnya. Tapi kita berbatas waktu, Bapak Ibu. Nah, yang hakikat tidak makan dan tidak minum itu hanya Allah. Sedangkan selain Allah membutuhkan makan dan minum. Tapi kita belajar saja bagaimana meladani sifat Allah samadiyah itu. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, as-sawmu li, kata Allah, puasa itu milikku, kata Allah. Jadi ada dua pengertiannya. Orang yang berpuasa itu langsung kepada Allah balasannya. Yang kedua, memang hakikat puasa milik Allah. Puasa itu milikku, kata Allah. Hanya aku yang bisa tidak makan, tidak minum, tidak membutuhkan apapun. Kalian hamba-hambaku belajar, kata Allah, ya, bagaimana tidak membutuhkan apapun kecuali bergantung kepadaku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, maka puasa itu langsung dibalas, ya, balasannya langsung, ya, ditentukan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadar ketergantungan seorang hamba itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kadar pengendaliannya berbeda. Ada yang sebagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan tingkatan puasa seorang hamba itu paling tidak ada 3 yang sering kita dengar: puasa awam, puasa al-khawas, dan khawasil khawas. Di antara 3 tingkatan ini akan berbeda balasannya sebagaimana yang dia mujahadahkan di dalam puasanya. Nah, jemaah salat subuh rahimakumullah, maka kita pahami bahwa puasa ini adalah perjalanan menuju kepada Allah dan menyingkirkan halangan-halangan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Imam Al-Haddad Sahibur Ratib di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awwanah, as-sawmu kutubur riyadah wa asasul mujahadah, bahwa puasa ini adalah pusat daripada latihan jiwa dan dasar perjuangan. Berjuang melawan apa? Melawan diri sendiri sebenarnya, ya, melawan hawa nafsu, melawan amarah, ya, melawan ego diri kita, sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prosesnya dikatakan oleh Imam Ghazali, proses mujahadah itu paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, melakukan proses takhalliyat, mengosongkan diri kita daripada segala sesuatu yang akan menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab itu bisa bernama nafsu, hijab itu bisa bernama sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat tercela. Sifat itu hijab itu bisa jadi, ya, bergantungnya seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dibersihkan di dalam puasa, ya. Sehingga nanti orang yang puasa itu akan menjadi dekat dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat yang menarik kalau kita cermati di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa itu sendiri. Di surat Al-Baqarah 187, ya, 83, 184, 185, 186. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ayat ini secara zahir tidak berkaitan langsung dengan puasa, tetapi dia menjadi inti dari puasa itu sendiri. Ya, ini menariknya ayat ini. Apa inti puasa itu? Adalah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Maka dikatakan ibadah puasa ibadah yang sirriyah, ibadah yang rahasia sebenarnya antara seorang hamba dengan Allah. Tidak ada yang tahu kita puasa kecuali diri kita dengan Allah. Maka semakin besar, semakin sensitif rasa kedekatan itu, maka makin erat dia dengan Allah Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ayat ini juga mengatakan bahwa Allah tidak lagi dibatasi sekat-sekat waktu dan tempat. Ya. Allah tidak butuh kepada waktu dan tempat. Ini secara akidah menunjukkan Allah Ta'ala wujud bila makan, adanya tanpa membutuhkan tempat. Istiwa alal arash itu adalah menunjukkan keagungan, ketinggian Allah Ta'ala, bukan diukur dalam ukuran manusia. Jadi kalau ada yang masih mengatakan di mana Allah, di langit, tergantung yang di atas. Maka kalau dia beriktikad di atas itu tinggi, agung, boleh secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi kalau dia iktikadkan di atas itu membatasi Allah, sebagaimana makhluk di atas, ya, di atas seperti saya di atas tempat duduk ini, atau kita di atas masjid, maka dia telah salah secara akidah. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini, kata Allah, lebih dekat kepada kalian, lebih dekat daripada urat leher kalian sendiri. Nah, puasa Bapak Ibu ingin menjadikan kita itu tidak lagi berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebagian kita merasa Allah itu jauh? Karena antara kita dengan Allah banyak dindingnya, banyak penghalangnya. Nah, itu yang ingin dibersihkan melalui ibadah puasa ini. Itu yang ingin dihancurkan, dibakar. Ramadan itu kan membakar, ya, melalui Ramadan ini. Maka ujungnya nanti kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka kita sekalian membersihkan sifat-sifat yang menjadi penghalang itu. Apa sifat-sifat itu? Banyak sekali, ya. Di antaranya sifat syirik, ya, menduakan Allah. Ya, dalam pengertian mungkin kita tidak lagi kenal syirik akbar, tapi yang Rasulullah khawatirkan syirik yang asrar, syirik yang kecil. Apa itu? Ar-riya, kata Nabi. Sifat riya, beramal karena Allah, karena selain Allah Ta'ala, ya, karena makhluk gitu. Ada lagi syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, adalah tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan kadang-kadang manusia ini secara main-main, ya, tapi tampaknya juga itu tidak baik. Misalnya kalau dia lagi puasa dan hari itu sangat panas sekali, ya, biasanya dia atau orang Palembang berutuan, ya, alangkah panasnya hari ini, ya, nak munu ini, no, ya, siapa yang nak munu itu? Ya, tidak ada yang Allah turunkan itu kecuali baik. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka ucapannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ya. Maka tidak boleh sebenarnya kita
mengatakan atau menyalahkan ketetapan Allah. Kalau sudah panas ya alhamdulillah, terima panas itu. Kalau sudah turun hujan alhamdulillah, baca doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Ini tidak panas salah, turun hujan salah pula. Nah, lokak banjir Palembang ini. Lah, kata Allah, salah kalau bacanya. Pergilah kau dari Palembang ni, kata Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini salah satu contoh saja bahwa di dalam jiwa kita ini naik nanti ke lisan ya. Kalau orang tidak bersyukur tu ya ucapannya tidak mengandung syukur kepada Allah Ta'ala. Ada lagi sifat banyak sekali ya. Sifat ujub ya, sifat kagum akan diri, sifat bangga akan diri. Para ulama paling tidak ada 4 hal yang membuat orang bisa kagum dengan dirinya atau bertambah kesombongannya. 1, bertambah harta, tambah harta, tapi kalau tidak tahu hakikat harta bisa sombong. Siapa ini Pak? Korun. Kenal dengan Korun Pak ya? Pernah salaman? Korun, umat Nabi Musa. Tambah kedudukan, tidak tahu hakikat kedudukan itu amanah, maka bisa sombong. Siapa ini? Kawannya Korun, Fir'aun, Fir'aun, Namrud, gitu ya, dan raja-raja yang zalim lainnya. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambah ilmu. Banyak orang tambah banyak ilmunya, tapi tambah jauh dari Allah Ta'ala, tambah liberal pikirannya, gitu ya. Man yasdad ilma walam yasdad huda falam yasdad illa bu'dah. Siapa bertambah ilmu tidak bertambah petunjuk hidayah dari Allah, tidak akan bertambah apa-apa kecuali tambah jauh dari Allah. Ini orang-orang yang berilmu tapi menggunakan ilmunya untuk mempermainkan agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita minta apa? Zidna ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu kan ada Bal'am ya, ulama Bani Israel itu. Ada tokoh-tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ya di Madinah itu. Tahu ilmunya tapi benci kepada Rasulullah SAW ya. Ilmunya tidak memberi manfaat. Lalu yang keempat, nah ini yang hati-hati juga adalah bertambah ibadah. Hati-hati, kadang tambah ibadah kita ini tambah ujub ya. Sebagaimana seorang hamba Allah yang rajin ibadah tapi dia lupa dengan hakikat ibadahnya. Siapa itu? Siapa Pak? Yang ibadah ribuan tahun lalu diangkat ke surga. Namanya Azazil. Ya, tapi ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Kenapa? Karena tambah ibadahnya selama ini menjadikan dia bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan diri sendiri. Apa puncak kesombongannya? Ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada. Hati-hati kalau ibadah kita menjadikan aku ini lebih baik daripada si fulan, kelompok saya ini lebih sunnah daripada kelompok yang lain. Hati-hati kalau sudah jadi panitia surga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka hati-hati. Setan ini kalau tidak bisa ngajak kita maksiat, diajaknya kita berdosa di dalam ibadah. Zahirnya ibadah, tapi batinnya maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dibersihkan ini, ya, takhalli, dibersihkan. Setelah bersih, ya, cara membersihkannya itu mujahadah dan terus belajar. Gimana kita bisa membersihkan sifat tercela kalau kita tidak mengenalnya? Dipelajari sifat tercela itu, lalu mujahadah, dibersihkan. Imam Ghazali itu kan di masa beliau adalah ulama yang sudah mencapai tingkatan paling tinggi. Artinya secara popularitas kedudukan Imam Ghazali itu bisa dikatakan ketua ulama di masanya.
bisa dikatakan ketua MUI-nya, ya tak? Di mana-mana ngutip kalam beliau kalau majelis itu. Tapi pada saat puncak itulah Imam Ghazali merasakan kekeringan rohaniyah. Ada yang salah, kata Imam Ghazali. Untuk apa aku selama ini mengajar kepada manusia? Rupanya untuk popularitas, kata Imam Ghazali. Maka saat puncaknya itu beliau tinggalkan. Beliau uzlah, mengasingkan diri. Lalu beliau memohon kepada Allah agar diberikan satu orang yang bisa membimbing beliau, ya. Dan ternyata petunjuk itu datang dari seseorang yang zahirnya itu disebut dalam riwayat seorang tukang sol sepatu, ya. Tapi kedudukan rohaninya sangat dekat kepada Allah. Datang dia, wahai Syekh, bimbing saya untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Kata Syekh ini tidak salah, Bu. Kau itu kan ulama besar, masa belajar dengan tukang sol sepatu? Tidak salah, Bu. Kagak hilang kedudukanmu, ya. Apa kata Imam Ghazali? Tidak, saya ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya diterima sebagai murid. Tugas pertamanya apa, Bapak Ibu? Tugas pertama Imam Ghazali waktu itu membersihkan toilet pasar, ya. Suruh bersihkan itu toilet di pasar, tempat orang buang ini simbol untuk menghancurkan keakuan diri. Oh, saya punya nama besar, ya. Tua MUI suruh bersihkan toilet. Di sana toilet itu simbol hadas, simbol najis, dibersihkan. Maksudnya membersihkan dari diri sendiri. Maksudnya tidak lagi dia mementingkan pandangan makhluk, kecuali pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang puasa sedang bersihkan, sedang melakukan proses takhalli. Lalu baru nanti tahalli. Setelah bersih diisilah dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka dalam puasa ini kita mengisi dengan sifat terpuji. Induk sifat terpuji itu hanya dua. Kalau dua ini ada, ngikut yang lain. Maka disebut dalam hadis as-saumu nisful sabr. Puasa ini separuh daripada kesabaran. Nah, yang diisi itu kesabaran di dalam puasa ini. Yang kedua, sifat induknya itu pasangan sabar itu syukur. Kalau ada mang sabar, pasti ada mang syukur. Nah, itu pasangannya dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, sabar puasa itu melingkupi tiga hal. Sabar dalam taat kepada Allah. Kita jangan ke yang haram, yang halal beda kita makan kalau lagi puasa ini, Lalu sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Keluar Masjid Baitur Rahman itu mulai menahan pandangan, walaupun banyak pukang-pukang berseliweran misalnya, tidak dijingok numbur, dijingok berdosa. Tapi kita palingkan, pandangan pertama rezeki Ustaz, itu detik pertama. Detik kedua berdosa. Ada yang 15 menit pandangan pertama ini Pak katanya, ya, tidak dipalingkannya, itu habis pahala puasanya, ya. Maka yang kedua sabar menjauhi maksiat. Lalu yang ketiga sabar dalam menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiga sabar ini ada dalam puasa kita. Maka kalau puasa tidak ada sabarnya, nol nilainya. Puasa tidak ada sabarnya, menjadi nol nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Lalu syukur, sabar itu akan menghadirkan sifat syukur, ya. Nah, sabar dan syukur ini membuat seorang itu akan aman hidupnya. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, idza asabathu sarra'u syakara. Orang mukmin itu selalu baik urusannya. Kalau diuji dengan nikmat, syakara, dia bersyukur. Ingat Pak ya, bahasanya diuji. Jadi nikmat itu ujian juga Pak. Kadang kita ini merasa diuji kalau yang
tidak lemak bae. Oh ngapo? Ya aku lagi diuji. Ngapo? Oh buntu ni aku. Ada. Giliran buntu merasa diuji. Giliran lapang lupa dengan Allah, ya. Sakit merasa diuji. Giliran sehat lupa dia sehat. Itu ujian juga. Maka kalau diuji dengan nikmat syakara, ya syukuri. Apa syukur itu? 3. 1, dia yakin nikmat itu hakikatnya dari Allah, bukan hanya usaha lahiriah dirinya saja. Nikmat itu dari Allah. Lalu dia memuji Allah Ta'ala dan menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Inna sabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Kalau diuji dengan musibah, dia bersabar dan itu baik untuknya. Jadi aman hidup kita ini kan putarannya 2 ini baik. Sehat, sakit, lapang, sempit, kaya, miskin, gitu ya. Lapang, buntu, ya. THR, dah turun belum ini? Ingat lagi insyaAllah, ya tak? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka ini, ya, mudah-mudahan dengan hadir 2 sifat induk ini akan datang sifat-sifat baik yang lain yang kita namakan takwa itu. Nah, yang ketiga barulah seorang hamba itu akan tajalli. Dia bersambung dengan Allah Ta'ala. Allah memandang kepadanya dan dia memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau mengabdi kepada Allah seolah-olah menyaksikan Allah, tapi kalau tidak sanggup disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita makin kenal dengan Allah Ta'ala, makin dekat dengan Allah, dan makin tahu kita seorang hamba Allah yang senantiasa mendekat, ya, mendekat dan terus mendekat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maqam la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya kira pada kesempatan ini, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, tafadhal, yang bisa dijawab, yang tidak bisa PR berarti, ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan proses pembersihan daripada Imam Ghazali, ya. Beliau ini adalah seorang ilmuwan tafsir dan sebagainya. Karena ada beberapa, saya pernah lihat satu caption kecil gitu, Ustaz Adi Hidayat, ada orang mencaci maki Imam Ghazali kan. Kamu siapa katanya kan? Kok bisa berani-beraninya mencaci Imam Ghazali kan? Padahal dia orang yang ilmuwan pada di saatnya. Tetapi ketika puncak dia telah mencapai kemasyhuran di dalam bidang ilmu, maka dia merasa mungkin hampa. Dan tadi Ustaz sampaikan dia belajar, gurunya adalah tukang sol sepatu, dan pelajaran pertama adalah membersihkan WC. Mungkin Ustaz bisa tunjukkan selanjutnya proses tazkiyatun nafs daripada Imam Ghazali ini sehingga dia mencapai tajalli yang tadi disampaikan. Terima kasih. Baik. Langsung jawab atau tampung dulu? Langsung, ya. Baik, Imam Ghazali adalah seorang ulama yang diberi gelar Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam, karena di masa beliau banyak timbul, ya, pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang dari agama, pemahaman filsafat barat yang bercampur, ya, filsafat Yunani, ya. Maka beliau meluruskan itu semua, ya. Maka beliau dianggap sebagai hujjah, sebagai hujjahnya agama, bukti dalilnya agama ini, ya, untuk orang berpegang supaya tidak ragu dengan agama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali punya banyak keutamaan. Sebelum saya ceritakan prosesnya, di dalam sebuah riwayat, ketika seorang ulama, ya, salah satu pendiri thariqah Saziliyah, ya, Imam Abu Hasan As-Sazili, itu pernah bermimpi
bertemu Rasulullah SAW di Baitul Maqdis dalam mimpinya itu ya. Beliau bersama para anbiya yang lain di sana. Ya. Lalu di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Kata Rasulullah, ulama kami adalah seperti nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Nabi Musa mendengar itu. Ya. Maka kata Nabi Musa, ya Rasulullah, tunjukkan mana ulamamu yang setingkat dengan Nabi daripada golongan kami Bani Israel. Ya. Maka Rasulullah memanggil, Aina Abu Hamid Al-Ghazali. Di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Panggil, datanglah Imam Ghazali. Ya Rasulullah. Diajak ngomong oleh Nabi Musa. Maismuk, siapa namamu? Siapa namamu? Kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, kata Nabi Musa, aku cuma tanya namamu, kenapa kamu jawab nama kakekmu, nama buyutmu, dan kunyahmu Al-Ghazali? Ya, panjang nian jawabanmu, kata Nabi Musa. Ya, padahal cuma aku tanya namamu saja, tidak nama ayah kakek ya, sampai nama nisbat kunyahnya Al-Ghazali. Lalu menoleh Imam Ghazali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa saya harus jawab pertanyaan ini atau saya beradab diam saja? Jawab, kata Nabi. Ya, wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, kalim Allah, orang-orang yang Nabi yang pernah berkalam langsung dengan Allah. Bukankah ketika Allah bertanya kepada engkau, wahai Musa, apa yang engkau pegang itu? Itu kan dalam surat ya, dalam Al-Quran. Apa yang engkau pegang itu? Maka Nabi Musa, bukankah engkau menjawab, wahai Nabi Musa, ya Allah, yang aku pegang ini tongkat. Tongkat ini aku pakai untuk berjalan. Tongkat ini aku pakai untuk bersandar. Bukankah Allah cuma nanya, wahai Nabi Musa, apa yang kau pegang itu? Kenapa engkau jawab lebih macam itu? Nah, kata Nabi Musa, benar ya Muhammad, ulamamu seperti Nabi dari kalangan kami Bani Israel. Tak ragu lagi Nabi Musa. Ya, itu kedudukan Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa beliau bisa mencapai kedudukan yang tinggi? Bapak Ibu sekalian, tentu ini sebuah proses mujahadah yang panjang sekali dari beliau ya. Bagaimana seorang bisa meninggalkan popularitas, di puncak popularitas, dia mendapat panggilan rohani dari Allah, meninggalkan itu semua. Ini tidak ringan ya, saya kira. Seorang yang sudah berada di puncak karir lalu meninggalkan itu semua karena ingin ya semata-mata ya, memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disimbolkan dia bertemu dengan seorang tukang sepatu, lalu tugas pertama membersihkan ya tempat buang hajat. Lalu yang berikutnya adalah dibimbing oleh syekhnya ini ya. Tentu dalam proses bimbingan rohani ini kita dapat dari kisah ini nanti bahwa kita menuju Allah harus dibimbing oleh seorang guru, seorang mursyid ya. Maka di dalam thariqah itu ada mursyid. Mursyid itu ya sama. Kalau di dalam fikih ada fuqaha, ada ulama-ulama fikihnya. Maka di dalam tasawuf ini ada mursyid yang membimbing seseorang ya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya seorang mursyid akan memberikan ya riyadhah kepada muridnya ini. Itulah yang dinamakan suluk ya. Suluk itu ya berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan. Jadi suluk itu menempuh jalan. Jalan apa? Jalan ruhani. Ya. Jalan ruhani yang ditempuh. Orangnya disebut salikin ya. Salik.
orang yang sedang berjalan menuju Allah. Orang berjalan menuju Allah ini ada dua nanti. Dia berjalan, terus berjalan, lama-lama sampai. Atau dia berjalan, diambil langsung oleh Allah. Langsung dipilih oleh Allah. Ya. Nah, kita di antara dua itu terus berjalan saja, ya. Nanti pada saatnya diambil oleh Allah, atau pada saatnya sampai kepada Allah. Kapan sampainya itu? Insya Allah kalau tidak semasa hidup adalah saat atanal yakin, saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mengatakan lakinu mautakum biqaulil la ilaha illallah. Apa makna hadis ini? Bukan baru nak meninggal dibimbing la ilaha illallah, tapi salik berjalanlah di jalan la ilaha illallah itu, ya. Nanti kalimat itu akan naik daripada qalbu seorang yang sudah ada kalimat la ilaha illallah, ya. Maka dalam proses takhalliyat itu tentu nanti ada proses zikirnya, ya. Zikir inilah nanti yang disusun oleh para ulama itu. Ada yang disebut rotib itu, ya. Ada rotibul haddad, ada rotibul attas, ada rotib saman kalau ulama Palembang thariqah samaniyah, ya. Ada zikir al-ma'surat, sama itu, ya. Zikir pagi petang Rasulullah SAW. Ini salah satu proses untuk kita membersihkan diri, ya. Ada zikir ini yang jahar, yang kita tampakkan, yang bil lisan, ya, yang sudah sholat itu 33 kali gitu, ya, tasbih, tahmid, takbir, lalu tahlil, itu zikir bil lisan. Dan ini juga dibimbing melalui seorang mursyid. Maka talqin tadi dalam tasawuf ada yang namanya talqin zikir. Zikir ditanam bibit zikirnya dari seorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti ada di dalam surat Ibrahim yang bunyinya itu yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis sabit. Allah Ta'ala menetapkan orang-orang beriman itu dengan kalimat sabit, ya. Kalimat sabit itu ya tiada lain qaulil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ditanam oleh gurunya tadi, ditalkin. Ya, talkin itu jangan ini Pak, ya, jangan aneh. Itu semacam proses talaki, ya. Kita belajar Quran, talaki dengan guru kita, kan? Kata guru kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti. Itu namanya talaki atau talqin. Seorang guru mengajarkan, murid mengikuti. Nah, sebagaimana juga, ya, dalam proses tazkiyah itu guru pada awalnya mengajarkan dulu. Ini dimasukkan di dalam qalbu kita kalimat itu. Lalu dizikirkan, ya. Zikirkan terus. Nanti lama-lama zikir bil lisan itu naik masuk, ya, melalui zikir yang bila saut wal huruf, zikir yang tidak berbentuk huruf dan suara, masuk zikir qalbiyah, zikir qalbu, atau disebut juga zikir khafi di dalam tasawuf. Ini juga ditanam. Nah, zikir qalbu inilah yang nanti terus menerus kita usahakan dalam segala keadaan kita. Kalau zikir jahar itu bisa berbatas tempat dia. Kalau di tempat bernajis tidak boleh lagi diucapkan, ya kan? Padahal ada satu ayat yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu memikirkan kebesaran Allah. Apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya.
Maka zikir yang berdiri, duduk, berbaring ini itulah zikir khafi, zikirnya kolbu kita, ya. Bisa jadi kita lagi berdagang, hati tetap zikir. Bisa jadi kita lagi di WC sekalipun, Pak, kita lagi buang hajat, kolbu kita tetap zikir. Tapi jangan di sana lagi tahlilan pula, ya. Ya, tak boleh itu, ya, dosa. Nabi punya cincin, ada tulisan Muhammad Rasul. Kalau masuk buang hajat dilepas cincinnya. Nah, itu menandakan kalimat-kalimat thayyibah tak boleh dibawa secara zahir ke tempat tapi kalau dalam kalbu beda lagi kan. Itu tidak kita ucapkan. Nah, inilah makna husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu tidak harus kita meninggal dalam keadaan sujud, ya. Itu bagus tentu, ya. Meninggal dalam baca Quran itu bagus. Tapi bisa jadi dia pucuk motor ninggalnya, ya. Tapi kalbunya zikir kepada Allah, husnul khotimah, ya. Man akhiri kalamihi qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga, ya. Jadi kita berhusnuzon kepada orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, walaupun mungkin secara zahir dia meninggalnya tidak di masjid, bisa jadi ada meninggalnya di jalan mungkin. Tapi kalau biasa hatinya berzikir kepada Allah, maka itu insya Allah husnul khatimah. Nah, ini yang kita latihkan, yang itu akan membersihkan diri kita. Kata Rasulullah, likulli syai'in siqalatun, segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalatul qulub zikrullah, dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Nah, zikir pada Allah ini tadi yang kalimat thayyibah secara zahir, yang batin, yang qalbiyah. Lalu seluruh ibadah ini itu dinamakan zikir. Salat zikir. Zikir tak Pak salatnya? Surat Thaha ayat 14. Wa aqimis salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Allahu akbar. Kapan THR turun nih? Barusan dia takbir, tapi kalbunya mikir ke THR. Ya, ini yang Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, allazina hum an salatihim. Kalau pandangan fikihnya lalai fikihnya ini, tapi kalau pandangan tasawuf lalai kalbunya, ya. Zahirnya salat tapi kalbunya lalai daripada mengingat Allah. Penyakit ghaflah, penyakit lalai. Nah, itu yang harus kita isi dengan zikir, ya. Puasa ini zikir, haji, umrah zikir. Jadi seluruh ibadah itu isinya zikir, Pak. Bersambungnya rohani, ya, kalbu kepada Allah. Kalau tidak ada itu, maka dia bisa jadi nol nilainya di hadapan Allah, walaupun secara fikihnya sah, ya. Tapi apalah artinya kalau kita puasa tidak ada nilai di hadapan Allah. Tapi jangan pula mengabaikan syariat. Kalau macam itu aku lebih baik tidak puasa. Nah, itu salah double, ya. Tadi orang yang sholat dia bisa celaka, kalau macam itu palangan, ya tak? Lemah tak sholatnya. Nah, itu kan salah, ya. Maka kita ini terus saja beramal secara zahir, perbaiki, lalu perbaiki juga batinnya terus. Jadi berproses, ya. Tak boleh meninggalkan syariat, tapi juga tak boleh berhenti pada zahirnya, tidak masuk kepada inti daripada ibadah itu sendiri. Saya kira itu, Pak, ya, jawabannya. Jadi Imam Ghazali terus berproses, ya, jawab. Cukup, ya, insyaallah.
Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqa وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم محب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه، حققنا بالتقوى والاستقامه، واعذنا من مجيبه الندامه انك السميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيباتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافوك ولا يرحمونا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.